Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan, pembelajaran ke-6. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh perempuan? Yuk kita pelajari bersama. Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kongres Perempuan ke-1 dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1928. Kongres Perempuan kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Kongres Perempuan ketiga dilaksanakan di Bandung pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, diantaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember tahun 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII, Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Kongres Perempuan II di Jakarta tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri Mangun Sarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan III di Bandung. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan Indonesia pada masa pergerakan dan kebangkitan nasional merupakan salah satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada do sama dengan bass dengan birama 4/4. Menggunakan tempo larghetto, artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat, tetapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air, misalnya pada lirik, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia ke luar negeri,
ia akan teringat Indonesia. Juga pada kata-kata tanahku yang kucinta, engkau kuhargai, menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Cara mencintai tanah air bisa kamu lakukan dengan cara belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Persamaan hak dan kewajiban antara golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan-alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, dan golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut juga berlaku dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan, kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional diantaranya adalah secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Sekarang kita akan belajar menentukan volume tabung atau silinder. Perhatikan gambar tabung berikut. Mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi, formulanya sebagai berikut. Volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan luas lingkaran dikali tinggi, sama dengan pi R kuadrat T. Jadi, volume tabung adalah V sama dengan pi R kuadrat T, yang mana V adalah volume tabung, R adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung, Pi adalah nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Contoh, hitunglah volume tabung di bawah ini. Untuk menyelesaikannya, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui jari-jarinya 7 cm, tingginya 20 cm. Nah, karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 22/7. Ditanyakan, hitunglah volume tabung. Lalu kita jawab. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis rumus volume tabung, yaitu V sama dengan pi R kuadrat T. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus.
22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Hasilnya 3080. Jadi volume tabung adalah 3080 cm3. Contoh yang kedua, hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Di sini kita gunakan pi-nya 3,14 karena diameter bukan kelipatan 7. Nah, kita uraikan. Diketahui diameternya 20 cm, maka kita cari jari-jarinya yaitu 10 cm. Tingginya 30 cm dan pi-nya 3,14. Ditanyakan, hitunglah volume silinder. Lalu kita akan jawab. Yang pertama, tulis dulu rumusnya, yaitu V sama dengan PR kuadrat T. Lalu kita substitusikan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30. Hasilnya 9420. Jadi volume tabung adalah 9420 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.